A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi thayyibin at-tahirin. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Aqulu lakum jami'an assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada pembahasan bahwa Al-Imam Mahdi adalah bagian dari Ahlul Bait, yang mana Ahlul Bait di sini adalah Ahlul Bait yang disucikan oleh Allah sebagaimana ayat Tathhir dalam surat Al-Ahzab ayat 33. Dan selain itu juga kita meyakini bahwa Ahlul Bait selalu ada setiap zaman sampai hari kiamat. Ini mungkin kesimpulan dari apa yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Nah, dari sini ada hal yang disepakati oleh seluruh kaum muslimin dan ada yang perbedaan pendapat di antara mereka. Yang tentunya berbicara tentang Al-Imamil Mahdi, semua dari kita kaum muslimin sepakat bahwa Imam Mahdi adalah dari Ahlul Bait, yang artinya bahwa Al-Imam Mahdi adalah keturunan Rasulullah SAW dan keturunan Ahlul Bait. Hanya saja yang menjadi perbedaan di antara kaum muslimin adalah berkenaan tentang nasab dari Al-Imamil Mahdi. Ada yang meyakini, satu kelompok meyakini bahwa Al-Imamil Mahdi nasabnya adalah Muhammad bin Abdullah, yang mana diyakini bahwa sosok tersebut belum lahir dan entah kapan lahirnya. Yang jelas bahwa Al-Imamil Mahdi adalah dari Ahlul Bait Nabi SAW, yang mana ayahnya bernama Abdullah. Ini yang pertama. Kelompok yang kedua yang diwakili oleh pengikut madhab Ahlul Bait, yaitu diyakini bahwa nasab dari Al-Imamil Mahdi adalah Muhammad bin Hasan Al-Askari, di mana kelompok ini meyakini bahwa Al-Imamil Mahdi sudah lahir dan masih hidup hingga saat ini, dan keberadaannya tentunya diraibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana entah kapan akan dimunculkan. Dan kita berharap semoga Allah mempercepat kemunculan Al-Imamil Mahdi sahibul asri wal zaman. Nah, pada kesempatan kali ini kita ingin membahas tentang dari dua pendapat itu, kira-kira mana sih pendapat yang benar. Pendapat pertama mayoritas kaum muslimin atau pendapat dari pengikut madhab Ahlul Bait. Kita di sini akan membuktikan bahwa nasab Al-Imamil Mahdi adalah Muhammad ibn Hasan Al-Askari dan bukan Muhammad ibn Abdullah. Setelah itu kita akan membuktikan juga bahwa Muhammad ibn Hasan ini adalah Al-Imamil Mahdi. Tentunya kita akan membuktikan keimamahan atau bahwa Muhammad ibn Hasan ini adalah imam yang hak, sebagaimana penjelasan kita pada pertemuan-pertemuan yang lalu berkenaan tentang imam yang hak. Dan kita meyakini bahwa Muhammad ibn Hasan ini adalah salah satu dari imam yang hak dan bahkan imam yang hak pada zaman kita saat ini. Kita akan buktikan itu. Namun terlebih dahulu kita harus membuktikan bahwa Al-Imamil Hasan Al-Askari memiliki seorang putra. Jadi sebelum kita membuktikan keimamahan, sebelum kita membuktikan bahwa Muhammad ibn Hasan itu adalah imam yang hak, bahwa itu adalah Al-Imamil Mahdi, sebelum itu kita harus terlebih dahulu membuktikan bahwa Imam Hasan memiliki seorang anak. Kenapa pembahasan ini perlu kita bahas? Karena banyak dari ahli sejarah, para sejarawan menyebutkan bahwa Al-Imamil Hasan tidak memiliki seorang putra. Dia nggak punya anak sampai beliau wafat. Dan tentu ini tidak bisa disalahkan pendapat seperti ini. Kenapa? Karena memang nanti kita akan bahas dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya bahwa memang kelahiran dari Al-Imamil Mahdi itu dirahasiakan dan disembunyikan. Dan bahkan dalam sejarah kita
kita bisa melihat bahwa ibunya Al-Imamil Mahdi yang bernama Sayyidah Narjis itu ketika hamilnya itu tidak kelihatan. Ketika mengandung Imam Mahdi, perutnya itu tidak sebagaimana biasanya ibu yang mengandung. Tidak terlihat adanya sebuah sebuah kandungan atau sebuah kehamilan yang tentunya akan bisa terlihat. Tapi ketika Al-Imamil Mahdi itu dikandung oleh ibunya, itu tidak terlihat. Karena ini adalah salah satu cara Allah menyembunyikan kelahirannya. Dan kenapa harus disembunyikan, itu nanti kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Jadi kesimpulannya adalah sangat wajar jika banyak yang kemudian mengklaim, banyak yang kemudian meyakini bahwa Al-Imam Hasan Al-Askari tidak memiliki seorang anak. Nah, ada juga bahkan hal yang demikian ini dijadikan sebagai bahan untuk fitnahan, dijadikan sebagai bahan untuk mencela madhab Ahlul Bait oleh kelompok-kelompok yang membenci pengikut Ahlul Bait. Tentunya kita katakan di sini adalah pembenci Ahlul Bait, dan saya tidak mengatakan bahwa mereka adalah Ahlus Sunnah. Tapi ada satu kelompok yang kemudian dia adalah pembenci pengikut Ahlul Bait, menjadikan ini sebagai bahan fitnahan, bahwa mereka mengatakan bahwa keyakinan Ahlul Bait atau keyakinan Syiah Imamiyah, keyakinan pengikut Ahlul Bait tentang kegaiban Al-Mahdi adalah sebuah dongeng yang dibuat-buat oleh pengikut Ahlul Bait. Karena dalam sejarah disebutkan Al-Imamil Hasan Al-Askari nggak punya anak. Saat Imam Hasan Al-Askari nggak punya anak, dan yang mana bahwa Imam Hasan Al-Askari ini adalah imam ke-11 dari A'immati Ahlul Bait, yang mana mereka meyakini bahwa imam Ahlul Bait itu berjumlah 12, berarti kan kurang satu di situ. Pertanyaannya adalah siapa imam ke-12 itu? Sementara Imam Hasan tidak memiliki anak, sehingga dibuatlah oleh orang Syiah bahwa Imam Hasan itu memiliki anak, dan kemudian anaknya langsung digaibkan, disembunyikan, ya, dibuatkan sebuah dongeng, sebuah cerita bahwa Imam Mahdi digaibkan. Ini adalah fitnahan keji yang disampaikan oleh para pembenci pengikut Ahlul Bait. Sebagai kita katakan bahwa apa yang ada dalam sejarah bahwa Imam Hasan itu tidak punya anak, itu adalah jadi senjata buat memfitnah pengikut Ahlul Bait. Nah, pada kesempatan kali ini tentunya kita akan jawab dan kita akan buktikan, dan kemudian kita akan patahkan pendapat yang menyebutkan bahwa Imam Hasan tidak punya anak. Tentunya kita akan buktikan bahwa Imam Hasan itu punya anak, tentunya dari kitab-kitab Ahlus Sunnah. Kalau dari kitab-kitab Syiah, tentunya kita katakan banyak riwayat-riwayat yang menyebutkan tentang hal tersebut, tapi kita tidak akan bawakan, karena percuma. Buat apa kita membawakan kitab-kitab Syiah Imamiyah, sementara Syiah Imamiyah sendiri pun meyakini bahwa Al-Imamil Mahdi itu memang sudah lahir. Jadi kita akan bawakan kitab-kitab Ahlus Sunnah yang menyebutkan bahwa Imam Hasan Al-Askari memiliki seorang putra. Sehingga dari sini setelah kita buktikan bahwa Imam Hasan itu punya anak, barulah kemudian kita akan membuktikan bahwa anak dari Imam Hasan ini adalah Imam Mahdi yang akan kita nantikan di akhir zaman. Nah, kita akan bawakan beberapa kitab. Saya sudah membawakan, atau kita sudah kumpulkan beberapa kitab dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama adalah kita bisa membuka dalam kitab Tuhfatut Thalib bima'rifati man yantasibu ila Abdillahi wa Abi Thalib. Kita bisa buka dalam kitab tersebut, yang mana kitab ini ditulis oleh Al-Alamah An-Nasabah As-Sayyid Muhammad bin Husain bin Abdillah Al-Husaini As-Sarkhandi Al-Madani. Dalam kitab tersebut, dalam halaman 54,
berbicara tentang Al-Imamil Muhammadil Mahdi. Dan kitab ini berbicara tentang siapa yang ingin mengetahui keturunan atau siapa yang dinasabkan kepada Abdullah dan Abi Thalib. Jadi keturunannya Abdullah itu siapa saja, keturunannya Abi Thalib itu siapa saja, itu kita bisa melihat dalam kitab tersebut. Nah, salah satunya adalah Al-Imamil Muhammadil Mahdi, sehingga dari sini kita bisa pastikan bahwa Al-Imamil Muhammadil Mahdi adalah dari keturunan tersebut. Al-Imam Muhammadil Mahdi, kita wa amma waladuhu Muhammad al-Mahdi bin Hasan al-Askari. Adapun anaknya, anak dari Al-Imam Hasan al-Askari adalah Muhammad al-Mahdi bin Hasan al-Askari bin Ali al-Hadi bin Muhammad al-Jawad bin Ali al-Ridha bin Musa al-Qadim bin Ja'far as-Sadiq bin Muhammad al-Bagir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum wa rahmatullahu alaihim ajmain. Fahuwa ats-tsani asyar minal a'immah. Dalam kitabnya Alamah An-Nasabah menyebutkan bahwa putranya, siapa putranya Imam Hasan adalah Muhammad al-Mahdi bin Hasan al-Askari. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa beliau meyakini bahwa Imam Hasan memiliki putra bernama Muhammad al-Mahdi. Kemudian radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka, wa rahmatullahi alaihim ajmain. Fahuwa ats-tsani asyar min a'immah. Dan dia, yaitu Al-Imamil Mahdi, adalah imam ke-12 dari para a'immah. Kemudian dalam alinea selanjutnya menyebutkan wulida yaumul jum'ah. Beliau dilahirkan pada hari Jumat muntasafus Sya'ban, di pertengahan bulan Sya'ban sana khamsa wa khamsin wa mi'atain, tahun 255 Hijriyah. Wa kunyatuhu Abul Qasim. Dia memiliki gelar, dia memiliki kunyah bernama Abul Qasim, sama seperti kunyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Wa alqabuhu al-Hujjah. Gelarnya adalah al-Hujjah wal Khalafus Saleh wal Qaim wal Muntadhar, yang dinantikan, wa sahibuz zaman wa ashharuha al-Mahdi, dan yang paling terkenal adalah al-Mahdi. Wa kana umruhu hina tuwfiya abuhu khamsa sinin, dan usianya ketika ayahnya wafat dia berada di usia 5 tahun. Artinya dari sini bisa kita pahami apa yang disampaikan oleh beliau dalam kitabnya. Beliau meyakini sekali lagi bahwa Imam Mahdi telah lahir, atau Imam Hasan memiliki seorang putra yang bernama Muhammad ibn Hasan. Nah, kemudian dalam alinea selanjutnya menunjukkan sebuah perbedaan. Beliau menyebutkan wasyi'ah yakulun. Adapun kelompok Syiah, mereka mengatakan annahu dakhalas sirda fi dari abihi, bahwasanya Al-Imamil Mahdi Muhammad ibn Hasan al-Askari tersebut dia masuk ke sirdab, masuk ke sebuah, kita katakan, bawah tanah, fi dari abihi, di rumah ayahnya, wa ummuhu tanzuru ilaih, dan sementara ibunya itu melihat dan menyaksikan dia masuk ke dalam sirdab tersebut. Falam yakhruj minhu, dan dia tidak sama sekali tidak pernah keluar dari sirdab tersebut. Wa dzalika fi sanah khamsa wa sittin wa mi'atain, dan itu terjadi di tahun 265 Hijriah. Wa umruhu yauma idzin tis'a sinin, dan usianya pada saat itu mencapai 9 tahun. Wakila khamsa sinin, dan pendapat yang lain menyebutkan 5 tahun. Kita nggak ingin membahas tentang perbedaan pendapat di sini, perbedaan klaim yang tadi disebutkan di akhir, tapi yang jelas kita bisa menyimpulkan bahwa beliau meyakini, yang ini adalah salah satu dari ulama ahlu sunnah, meyakini bahwa Imam Hasan al-Askari memiliki seorang putra yang bernama Muhammad al-Mahdi. Adapun berkenaan tentang
apa namanya, klaim atau kita katakan pendapat orang Syiah yang kemudian dia masuk, ya itu memang kita katakan benar. Nanti kita akan buktikan pembahasan tersebut di dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ini yang pertama. Pendapat yang kedua atau kitab yang kedua kita bisa melihat dalam kitab Umdatut Thalib fi Nasabi Ali Abi Thalib, halaman 199, dan penulisnya adalah Asy-Syarif Jamaluddin Ahmad bin Anbah. Beliau menyebutkan dalam kitabnya, Amma Ali Al-Hadi fayulaqab Al-Askari. Adapun Ali Al-Hadi itu memiliki gelar Al-Askari. Limaqamihi bisirri man ra'a, karena dia berada di sebuah daerah yang bernama Samarra. Samarra dikenal Samarra karena sirman ro'a, dirahasiakan tempatnya, tempatnya dirahasiakan dari siapapun yang ingin melihatnya. Wa kana tusammal askar, maka dari itu Al-Imami Ali Al-Hadi dikenal juga dengan Al-Askar. Wa ummuhu ummu walad, adapun ibunya adalah ummu walad. Ashkhasahu al-mutawakkil ila sirman ra'a. Kemudian al-mutawakkil yang pada saat itu adalah penguasa pada masa itu, ashkhasahu, mengasingkan al-Imamil Ali Al-Hadi ke sebuah kota yang bernama Samarra atau sekali lagi Sirman Ra'a. Fa'aqama biha ila an tuwfiya, maka dia tinggal di sana sampai beliau wafat. Wa aqaba min rajulaini, ya, wa aqaba min rajulaini huma al-Imam Abu Muhammad Al-Hasan Al-Askari wa akhuhu Ja'far. Kemudian dia memiliki dua orang putra. Al-Imam Ali Al-Hadi ini memiliki dua orang putra. Yang pertama adalah Al-Hasan Al-Askari dan yang kedua adalah saudaranya yang bernama Ja'far. Fi dzikril Imamil Hasan Al-Askari, dalam menyebutkan Al-Imam Hasan Al-Askari, kana minaz zuhdi wal ilm ala amrin azim. Imam Hasan Al-Askari adalah seorang sosok yang zuhud, ahli ilm, dan memiliki makam yang azim, yang tinggi. Wahwa, nah ini yang menjadi pembahasan kita, wahwa walidul Imamil Muhammadil Mahdi. Dan Imam Hasan Al-Askari adalah walid, ayah dari Al-Imamil Mahdi salawatullahi alaihi, thani asyaril a'immah indal imamiyah, yang mana Al-Imamil Mahdi, Al-Imam Muhammadil Mahdi ini adalah dijadikan sebagai imam ke-12 dari kelompoknya imamiyah. Wahwal qa'im al-muntadhar indahum, dan dia adalah qa'im, dia adalah yang akan dibangkitkan kelak sebelum hari kiamat, yang dinantikan kemunculannya. Kemudian min walad ismuha Narjis, dan ibunya bernama Narjis. Dari sini sekali lagi kita bisa menyimpulkan bahwa beliau pun meyakini bahwa Al-Imamil Hasan Al-Askari memiliki seorang putra yang bernama Muhammad Al-Mahdi. Pada kesempatan kali ini kita cukupkan sampai di sini, dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan pembahasan ini, dan kita akan membawakan dari kitab-kitab yang lain yang menjelaskan bahwa Imam Hasan Al-Askari memiliki seorang putra. Sekian, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.